Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan majelis dan kajian kita, yakni dalam bahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan ini, jemaah sekalian, kita membahas bab yang ke-47 ya. Bab yang ke-47 yaitu babun al-waladu qurratul ain. Bab pembahasan tentang anak itu adalah qurratul ain. Ya, anak itu adalah pelipur lara. Ini qurratul ain artinya adalah sababul farah wasurur. Anak itu adalah merupakan sebab kebahagiaan. Sehingga bahasa kita anak itu adalah pelipur lara. Ya, anak itu adalah pelipur lara. Pada hadis yang ke-87, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan ibnu Amr qala haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair an abihi. Telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Safwan bin Amr. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya. Ya, ayahnya yaitu adalah Abu Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Qala, dia berkata jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yauman. Kami duduk bersama Miqdad ibn al-Aswad pada suatu hari. Famarra bihi rajulun. Kemudian seseorang melewati beliau. Faqala tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad, yang mana dia adalah seorang sahabat. Miqdad ibn al-Aswad, ya, Al-Miqdad ibn al-Aswad itu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada seorang tadi itu lewat di majelisnya beliau tadi itu, faqala, kemudian orang tersebut mengatakan tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, alangkah beruntungnya dua mata yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi orang ini memuji kepada siapa? Al-Miqdad ibn Aswad. Karena Miqdad ibn Aswad ini adalah seorang sahabat yang sekalian, sehingga orang ini
Dia memuji beliau dengan mengatakan alangkah beruntungnya, alangkah mulianya mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jemaah sekalian, ini pujian atau celaan kira-kira? Pujian atau celaan kira-kira kalimat ini? Pujian. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Sikapnya Miqdad ibn al-Aswad. Dia berkata yakni orang tadi berkata, wallahi, kata orang tadi itu, lawatitna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Kata orang tadi, demi Allah, sungguh kami ini berharap-harap, pengen banget, bahasa kita, ingin sekali kami melihat apa yang engkau lihat dan kami menyaksikan apa yang kamu saksikan dulu. Jadi orang ini berharap sekali hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengen sekali hidup bersama dengan Rasulullah, hidup zaman dengan beliau, pengen melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah, dan ingin juga selalu bersama dengan Nabi. Tetapi apa yang terjadi dengan Miqdad ibn al-Aswad ketika mendengar kalimat tersebut? Fastughdiba faja'altu a'jabu ma qala illa khairan. Kata siapa di sini? Abu Abdurrahman ibnu Jubair bin Nufair. Fastughdiba, kemudian Al-Miqdad ibn al-Aswad ternyata dibuat marah gara-gara perkataan tadi itu. Dia ketika dikatakan, beruntung sekali matamu ya bisa melihat Rasulullah, kamu bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh para sahabat dahulu bersama dengan Rasulullah. Ketika mendengar kata-kata semacam itu, maka Miqdad justru malah marah. Dia nggak senang dengan perkataan itu. Maka di sini kata ayahnya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, faja'altu ajabu, maka aku pun terheran-heran. Maqala illa khairan. Orang tadi itu tidaklah mengucapkan kecuali kebaikan. Lihatlah jemaah sekalian ya. Orang alim itu begitu. Kadang yang kita anggap baik, tapi belum tentu baik bagi orang alim. Yang menurut kita buruk, menurut orang alim belum tentu buruk, karena mereka menimbang dengan ilmu. Makanya lihat di sini ya, orang-orang anggap itu kalimat biasa, wajar, bagus. Tapi seorang yang ahli ilmu belum tentu menganggap itu bagus. Makanya dahulu ya, di zamannya Jabir, itu ada orang-orang itu yang sok pinter. Sahabat itu dikritiki sama mereka. Di zamannya Jabir radhiyallahu anhu. Jadi pernah suatu ketika Jabir itu ingin ngetes sama orang-orang pada saat itu, karena kerjaan mereka itu selalu ngeritiki para sahabat. Orang-orang alim yang berilmu itu menurut mereka nggak ada apa-apanya, biasa dikritik, tiba-tiba sidik-sidik kritik gitu. Akhirnya Jabir pernah dia mengerjakan sholat. Ketika dia mengerjakan sholat itu sengaja dia pakai satu helai kain. Jadi bajunya itu kan biasanya kan rangkep itu ya, atas bawah dalam kan, itu biasanya rangkep-rangkep kayak gitu. Sengaja pada saat itu Jabir cuma pakai baju satu helai saja. Jadi mungkin kain bleletno ngono to. Kayak mungkin pakaian ihram atau apalah gitu ya. Jadi cuma sholat pas itu bajunya dililitkan ke tubuhnya, sholat dah dia. Kemudian habis itu ada orang tiba-tiba nyeletuk sama Jabir. Masa orang kayak kamu ngerjakan sholat kayak gini? Kata dia, talbasu sauban wahidan. Hei Jabir, gimana anda sholat kok cuma pakai satu helai kain saja? Jadi ditegur oleh seorang ini. Kemudian kata Jabir radhiyallahu anhu, saya sengaja melakukan ini di hadapan orang dungu kayak kamu. Ini kata Jabir. Jadi dia sengaja melakukan itu sengaja, kemudian supaya ada respon dari orang-orang yang suka ngeritik. Kemudian kata Jabir, saya sengaja melakukan ini
di hadapan kalian yang dungu-dungu itu, kata dia. Di mana ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW dahulu yang mengenakan 2 helai kain ketika sholat. Tidaklah kami di zaman Nabi SAW kecuali hanya pakai 1 kain saja ketika sholat. Karena sahabat banyak yang miskin. Sehingga jemaah sekalian, begitulah sikap para ulama. Kadang juga suatu ketika tegas. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ya, dalam kitabnya Fathul Bari itu jelaskan, Jabir melakukan itu sengaja kepada orang-orang yang suka mengkritik tadi itu, karena sikap mereka yang selalu menyalahkan orang alim, para ulama. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jabir keras kepada mereka karena sikap mereka yang selalu mudah menyalahkan ulama, orang yang berilmu. Sehingga jemaah sekalian, orang itu sebenarnya nggak repot kalau seandainya dia itu mengerti dengan kapasitas dirinya. Makanya disebutkan di situ rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Orang itu disayang oleh Allah kalau dia itu sadar diri, siapa dirinya. Kalau orang itu ngerti dengan kapasitas dirinya itu, dia disayang oleh Allah. Jadi kalau dia memang bukan orang berilmu, dia posisikan dirinya sebagaimana kadarnya dia. Berarti kalau orang yang dia bukan orang yang berilmu, berarti gimana adabnya sama orang berilmu? Tawadu, kan itu kan. Dia ngerti soalnya, bukan orang berilmu. Ketika ada masalah, nggak berani langsung jawab, sampai dia tanya kepada orang ahli ilmu gitu. Sikapnya orang yang ngerti dengan kapasitas dirinya. Dan Allah sayang banget dengan orang yang seperti itu. Betapa banyak fitnah itu terjadi gara-gara pendapatnya orang-orang yang tidak berilmu. Jadi mereka lebih dahulu berpendapat sebelum ulama berpendapat. Akhirnya apa yang terjadi adalah kerusakan. Ya. Jadi lihat di sini ya, bagaimana Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu ketika mendengar ada orang muji-muji dia, wah bagus nih mata ini ya, pernah melihat Rasulullah, dulu jihad sama Rasulullah ya, bareng sama Rasulullah. Ternyata Jabir malah marah. Padahal kata orang-orang pada saat itu, bagaimana Miqdad ibn Aswad ya, kok bisa marah dengan perkataan itu, padahal yang diucapkan adalah kebaikan. Kata-kata baik kok dimarahi, kan itu. Kemudian habis itu, summa aqbala alaihi. Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu datang kepada orang tadi, faqala ma yahmilur rajulu, ya, menghadap kepada orang tadi, ma yahmilur rajula ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu. Kata beliau, apa yang membuat orang itu berangan-angan dengan peristiwa yang Allah jauhkan dia dari peristiwa itu? Ngapain orang itu berangan-angan dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang tidak mungkin orang itu ada di sana? Kan bisa saja jamaah ya, orang itu berangan-angan hal yang mustahil, seperti misalnya dengan mengatakan, andai saja saya jadi nabi. Kan itu. Ini kan angan-angan yang kosong, mustahil. Seperti di sini, orang itu berangan-angan, andai saja saya itu hidup bersama dengan Rasulullah dulu, seperti Miqdad ibn Aswad. Andai saja dulu saya bareng sama Rasulullah jihad melawan orang kafir. Maka Miqdad ibn Aswad dia marah dengan perkataan orang tadi. Kata Miqdad, apa sih yang membuat orang ini mengharapkan sesuatu yang sebenarnya Allah sudah tidak takdirkan dia di sana? La yadri, dia tidak tahu. Lau syahidahu kaifa yakunu fihi. Kalau seandainya dia hadir di masa Nabi SAW, dia berada di posisi yang mana? Jadi kan dia kan tidak tahu jemaah, ketika dia hidup di zaman Nabi dengan segala ujian yang menimpa para sahabat dahulu, apakah dia bersama Abu Bakar atau bersama Abu Jahal? Kan ujiannya berat para sahabat dahulu. Kalau kita lihat, saya pernah kita jelaskan ya, bagaimana para budak dahulu, orang-orang yang
taraf hidupnya rendah, itu direndahkan serendah-rendahnya pada saat itu. Bagaimana ujian-ujian mereka ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, mereka sampai kelaparan. Bagaimana mereka itu sampai tinggal di balik gunung supaya tidak mendapatkan mudarat dari orang-orang kafir pada saat itu. Ujiannya berat sekali, dan banyak dari mereka yang sampai mati karena saking beratnya menerima ujian pada saat itu. Bagaimana di situ bapaknya Ammar bin Yasir, ya. Bagaimana Yasir, bagaimana Sumayyah yang terbunuh pada saat itu, bagaimana Bilal yang disiksa dengan siksaan yang berat, dan bahkan Ammar pun sampai terpaksa mengucapkan kalimat kufur, terpaksa karena disiksa dengan siksaan yang berat, bapak dan ibunya sudah mati. Sehingga jemaah sekalian, di sini kata Al-Miqdad bin Aswad, dia tidak sadar itu. Dia, kalau memang dia itu hidup di zaman Nabi, dia di posisi yang mana? Kuat atau tidak menerima ujian itu? Dia nggak tahu itu. Apakah gara-gara dia misalnya diuji nggak kuat kemudian kumpul dengan orang-orang kafir, atau dia sabar kumpul dengan kaum muslimin? Dia nggak tahu itu. Sehingga angan-angan semacam itu adalah angan-angan kosong yang tidak perlu dilakukan oleh seorang yang beriman. Cukup hendaknya dia itu hadapi apa yang ada pada dirinya. Dan orang kalau seperti itu jemaah sekalian, itu dia akan, apa istilahnya itu, ringan hidup itu, nggak terbebani dengan sesuatu yang mustahil. Apa yang ada pada dirinya, udah. Dia hidup di zaman ini misalnya, nggak usah berangan-angan, andai saya hidup di zaman tabi'in, andai saya hidup di zamannya Syekh Fulan dulu itu, saya bisa belajar sama beliau. Padahal kalau seandainya dia dihidupkan di zaman itu, belum tentu dia juga seperti apa yang dia pikirkan. Andai saya dulu hidup di zamannya Syekh Albani, saya bisa belajar sama Syekh Albani. Apa gunanya dia seperti itu? Ketika sekarang, kenapa dia tidak berpikir bagaimana supaya seperti Syekh Albani? Kan gitu seharusnya, kan? Jadi bagaimana orang itu berpikir sekarang dan ke depan? Mikir sesuatu yang dulu-dulu itu sesuatu yang mustahil, yang memang Allah tidak akan jadikan dia seperti itu. Dia kembali di sana. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Demi Allah, sungguh telah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mereka Allah jungkir balikkan mereka, Allah lempar ke dalam neraka jahanam, padahal hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata Jabir, demi Allah dulu ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi, tapi ternyata mereka nggak beruntung. Justru hidup dengan Nabi, mereka menjadi orang kafir yang akhirnya mereka Allah lempar ke dalam neraka jahanam. Lam yujibuhu, mereka tidak menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yusaddiquhu, dan mereka juga tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan di zaman itu jemaah sekalian, lihat ya, betapa mukjizat itu di depan mata. Yang namanya bulan ya, kan itu kan pernah dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan mukjizat Rasulullah pada saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar itu ya, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Jadi bulan itu pernah terbelah jemaah sekalian. Ya, itu dijelaskan oleh para sahabat. Mereka itu menyaksikan bahwasanya bulan yang satunya, ya, belahan yang satu ada di sebelah sini, kemudian sebelahnya ada di atas suatu bukit yang disebutkan di sana itu. Jadi bulan itu terbelah. Dan itu disaksikan oleh kaum muslimin dan juga orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada saat itu. Orang muslimin mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada saat itu adalah mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang musyrik mengatakan apa? Sihir. Jadi seperti itu ternyata.
Mukjizat ada di hadapan mereka, tapi mereka bilang apa? Ini sihirnya Muhammad. Hada sihru Muhammad. Rasulullah dibilangin dukun, pembohong. Ada mukjizat terbukti, tapi ternyata tukang sihir. Nah, memang sudah hatinya itu ditutup ternyata sama Allah itu. Hidup di zaman Nabi ternyata membuat mereka semakin jauh dari agama. Dan tentunya jamaah sekalian, orang kafir yang langsung ya di hadapan Nabi SAW dosanya tentunya lebih berat daripada orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi SAW. Sebagaimana beramal pada saat itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang setelahnya, kan gitu. Tapi orang kufur langsung sama Rasulullah, memerangi Rasulullah, nggak sama dengan orang yang kufur sekarang, kan gitu. Di zaman itu ternyata lebih berat, karena orang yang kafir di zaman itu mereka adalah termasuk orang yang mencontohkan sunnah yang buruk. Dan akhirnya apa? Orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka nyumbangkan dosa sama mereka, kan itu. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami, ya, atau man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wala yanqusu min wizrihim syai'un. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, ya, dan gimana itu? Barang siapa yang mencontohkan suatu dosa, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang setelahnya yang mengerjakan seperti dia, dan tidak dikurangi sedikit pun dosanya. Jadi bayangkan ya, orang yang pernah mendustakan Nabi dulu ya, maksudnya orang yang tidak tobat gitu ya, mendustakan Rasulullah. Kemudian habis itu mereka sudah mati sudah gitu kan. Mendustakan Rasulullah misalnya mati. Kemudian ada generasi berikutnya sama ngikuti mereka mendustakan Rasulullah. Kemudian habis itu generasi berikutnya mati. Yang mendustakan berikutnya ini, jemaah sekalian, setelah orang yang pertama tadi nyumbangkan dosa kepada orang yang pertama. Kemudian habis itu orang yang berikutnya tadi setelah orang yang kedua, maka nyumbangkan dosa sama orang yang kedua dan yang pertama. Jelas kira-kira? Yang keempat juga kayak gitu, nyumbangkan ke yang kedua, yang ketiga, kemudian yang kedua dan yang ke pertama, terus sampai hari kiamat kayak gitu. Makanya orang yang pertama kali membunuh anaknya Adam dulu, yang pertama kali membunuh, maka disebutkan oleh para ulama, bahkan ada hadisnya tentang masalah itu, setiap orang yang membunuh di dunia ini sampai hari kiamat, maka anak Adam yang pertama membunuh itu tanggung jawab atas semua orang yang membunuh sampai hari kiamat, dapat dosanya. Seperti orang yang melakukan amal soleh ya kayak gitu juga. Jadi orang yang mengerjakan amal soleh maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Makanya orang yang beramal soleh di zaman Rasulullah ya pahalanya tentunya lebih banyak daripada orang-orang setelahnya. Sebagaimana orang yang melakukan keburukan di zaman Rasulullah kemudian dicontoh oleh orang-orang setelahnya, maka tentunya dosanya tidak sama dengan orang yang dosa sekarang. Kayak gitu. Makanya sekalian dikatakan oleh Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, sungguh ya dahulu ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata mereka dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Mereka tidak memenuhi perintah Nabi dan mereka tidak beriman, ya, tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awala tahmaduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Kata Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, kenapa kalian itu tidak memuji Allah, kok tidak bersyukur kepada Allah yang tatkala Allah melahirkan kalian ke dunia, kalian tidak kenal kecuali Tuhan kalian yang sesungguhnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur yang sangat luar biasa ya. Dari kecil baru lahir sampai mati tidak pernah kafir, kan itu. Sahabat dulu diuji dengan agama Nasrani dulu, kan itu ya. Ada yang diuji dengan Yahudi dulu, ya, ngikuti orang-orang Yahudi. Ada yang diuji dengan agama syirik dulu. Bagaimana mereka dahulu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya. Jadi ada batu disembah, pohon. Kemudian habis itu kadang lek misalnya rodok-rodok soge ya toko panganan ya
panganan disembah. Nanti lapar pangan. Jadi kebodohan-kebodohan semacam itulah di zaman jahiliyah, di masa jahiliyah. Makanya kata Al-Miqdad bin Aswad, kenapa kalian gak bersyukur? Kalian lahir di dunia dalam kalian sudah mengenal Allah. Yang itu harus disyukuri. Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian pun langsung membenarkan, yakni beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam kondisi sudah beriman. Maksudnya di situ apa? Ketika dia langsung menginjak tamyiz, diajari oleh orang tuanya Islam, langsung apa? Percaya. Sampai ketika balik percaya sampai mati, kan itu. Kenapa nggak kalian syukuri itu? Kalau kita lihat sahabat dulu kadang dia masuk Islamnya itu pas mau mati, ya. Seperti misalnya kalau kita lihat itu ada Al-Usairom, itu ya mas kalian ya. Seingat saya Al-Usairom, namanya Al-Usairom, ya. Kemudian dia adalah dari Bani Abdul Ashhal, seingat saya begitu. Jadi dia awalnya adalah orang yang sangat keras dengan Islam, paling memusuhi Islam. Ketika perang Uhud, tiba-tiba Al-Usairom ini datang di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang-orang pada heran. Sehingga ditanya, wahai fulan, kamu datang ke sini apakah dalam rangka beriman kepada Nabi SAW atau kamu ingin mencelakakan kami? Untuk kufur, ingkar. Maka dia mengatakan, bahkan saya datang ke sini untuk beriman kepada Rasulullah. Awalnya dia adalah orang yang sangat keras sama kaum muslimin. Tapi tiba-tiba dia datang, Allah kasih dia itu hidayah ketika perang Uhud itu. Kemudian dia mengirimkan salam kepada Rasulullah, bahasanya dia telah masuk Islam. Kemudian habis itu perang berkecamuk. Kemudian habis itu orang-orang yang mati syahid diperiksa. Ternyata dia ada di tengah-tengah orang yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Intinya jamaah sekalian, ternyata Usairom ini baru nerima Islam, ya, sebentar kemudian langsung apa? Mati dia. Gitu. Lalu kenapa kalian nggak bersyukur? Sholat dari kecil sampai besar, ya, sampai mati dalam kondisi beribadah kepada Allah. Kok itu nggak disyukuri? Sahabat dahulu ada yang tidak pernah sholat terus mati dia, nggak pernah sholat mati dia. Gitu. Karena kan masuk Islam langsung jihad kan itu, belum sempat sholat mati. Gitu. Jadi ini kenapa nggak disyukuri? Bisa melakukan ibadah banyak. Tapi bagaimanapun juga, jemaah sekalian, secara umumnya memang sahabat lebih utama daripada orang setelahnya. Bahkan orang Badui pada saat itu yang nggak ngerti apa-apa, sing cuma ngerti, sing penting Islam, sholat, ngerjakan wajib, yang haram tinggalkan, kerjaannya sama onta, sapi, gitu ya. Itu ya mereka lebih utama tentunya daripada orang-orang setelahnya. Karunia tersendiri itu sudah. Tapi kenapa kita nggak mensyukuri sajalah dengan karunia yang Allah berikan seperti ini? Ujian tidak seberat mereka, kan itu kan? Ya harus disyukuri gitu. Kemudian dikatakan di sini, qad kufitukum atau qad kufitumul bala bi ghairikum. Sungguh kalian dibebaskan dari cobaan dengan orang selain kalian. Kalian hidup sekarang dalam kondisi aman, nggak ada orang yang memusuhi, keluarga aman, kalian silaturahim aman. Coba bayangkan dengan sahabat dahulu, kerabat-kerabatnya memusuhi, orang tuanya memusuhi, bahkan sebagian sahabat itu ya, salah seorang sahabat itu perang melawan ayahnya sendiri, perang melawan ayahnya sendiri. Bayangkan itu, ayahnya kafir, kan ujian yang sangat berat sekali. Maka kata Miqdad, syukurlah kamu itu, bersyukur sama Allah, puji Allah. Kalian nggak pernah diuji dengan orang-orang selain kalian, nggak pernah diuji dengan kerabat, nggak diuji dengan orang tua. Sedangkan sahabat dahulu diuji dengan itu. Mereka diuji dengan itu. Wallahi laqad bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'isa 'alaiha nabiyyun qat. Kata Miqdad, demi Allah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kondisi yang sangat berat, tak seorang nabi pun yang lebih berat daripada ujian beliau. Jadi jemaah sekalian, lihat di sini ya, ujian Nabi SAW itu sangat berat, melebihi ujian nabi-nabi dahulu. Sampai katakan seperti itu.
Ya. Bagaimana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat banyak orang yang beliau cintai ternyata terbunuh. Bagaimana sedihnya beliau ketika ditinggal mati oleh Hamzah, paman beliau, ya, yang beliau mati, ya, padahal beliau sangat sayang sekali kepada paman beliau itu, yaitu Hamzah. Ya. Belum lagi orang-orang lain yang beliau cintai, kemudian mereka gugur di medan perang. Ya. Jadi Nabi SAW diuji dengan ujian yang sangat berat, bahkan dikatakan di sini melebihi ujian semua para nabi dulu. Kalau nabi mungkin diuji dengan satu ya memang berat, tapi kan satu kan itu kan misalnya ya. Tapi kalau Rasulullah kerabat, kabeh wong sekitarnya ya jadi ujian. Kemudian fi fatratin wa jahiliyatin, di masa fatrah Rasulullah diuji di masa fatrah, ketika kekosongan itu, kekosongan wahyu ya, ketika masih belum datang Islam, wa jahiliyatin, dan juga di masa jahiliyah, yang mana ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awsan. Orang-orang jahiliyah, tidaklah mereka memandang agama yang lebih utama dibandingkan dengan menyembah patung. Ya. Jadi wasan itu sesembahan selain Allah lah, kayak pohon gitu ya maksudnya ya. Jadi mereka itu, coba bayangkan ya, di masa jahiliyah itu mereka nggak kenal Tuhan, dikatakan di sini, kecuali apa? Ya, wasan itu sesembahan selain Allah. Al-awsan jamaknya itu. Ya, seperti misalnya pohon, batu, tadi itu makanan ya, disembah. Mereka taunya gitu, sudah Tuhan tuh ya kayak gitu. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pembeda yang memisah mana yang hak dan mana yang batil, dan ini ujian berat. Orang-orang enak-enak nyembah sesembahan yang mereka gemari, ya, tiba-tiba Muhammad membawa apa? Hal yang membuat mereka bingung. Tuhan kok cuma satu, kan itu. Pikir mereka ya Tuhan kok akeh. Al-awsan, sesembahan itu akeh, kok cuma satu saja. Akhirnya apa? Rasulullah pada saat itu memisah mana yang hak dan mana yang batil, dan ini adalah ujian yang berat, ditugaskan oleh Allah untuk membawa mandat yang sangat berat ini. Kemudian bayangkan di sini jemaah sekalian, wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, dan Nabi SAW membawa sesuatu yang memisah antara orang tua dengan anaknya. Bayangkan sampai ada ya dari kalangan sahabat itu kan orang tuanya mogok makan. Pernah dengar ya kisahnya itu kan? Jadi orang tuanya sampai mogok makan, anaknya diuji kayak gitu, sahabat ini. Orang tuanya nggak mau makan sampai anaknya itu balik ke agama mereka. Sampai seperti itu. Gimana? Bayangkan itu ujiannya bagaimana? Jadi orang tuanya itu siap mati, biar mati sudah nggak makan, sampai kamu balik lagi, sampai kamu aja. Kan insya Allah kita nggak pernah lah kayak gitu kan, diuji dengan itu nggak pernah. Tapi ini yang dialami oleh sahabat dahulu, ujian berat sekali. Rasulullah membawa itu, membawa risalah dari Allah, ya akhirnya semuanya menjadi terpisah. Orang-orang lagi sayang-sayangnya sama orang tuanya, tiba-tiba dia ngerti Islam, masuk ke dalam agama Islam. Orang tuanya belum masuk Islam, ujian berat sekali. Siapa yang bawa? Pasti ditanya, siapa sing bawa ini? Ya orang pasti bilang apa? Ya Rasulullah yang mendapatkan wahyu gitu, tapi mereka kan tidak paham orang-orang itu. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran. Sampai-sampai bila ada seseorang di zaman itu, bila ada seseorang, maka pasti dia melihat orang tuanya atau anaknya atau saudaranya dalam kondisi kafir. Selalu merasakan itu. Tidak ada seorang pun melainkan pasti dia itu merasakan atau melihat ada saudaranya yang tidak masuk Islam. Semua orang. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun di saat itu
melainkan pasti dia itu melihat ada kerabatnya yang kafir. Sedangkan kita sekarang kan alhamdulillah ya, kita dari sampai nenek moyang kita masih ketahuan Islam semuanya kan itu. Alhamdulillah. Wa qad fatahallahu qufla qalbihi bil iman. Dan sungguh Allah telah membuka gembok hatinya dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar, dan dia sadar bahwasanya dia apabila mati maka dia akan masuk ke dalam neraka. Fala taqarru ainuhu, maka dia pun tidak akan senang. Jadi orang ini sudah beriman, kerabatnya masih kafir. Sehingga apa? Kalau kerabatnya belum masuk Islam, pasti dia akan masuk ke dalam neraka, dan itu dia saksikan. Kerabat ini mati dalam kondisi kafir. Bayangkan, belum sempat menerima hidayah, ternyata nyawa sudah duluan dijemput oleh Allah, dan dia saksikan itu saudaranya misalnya mati di tengah barisan orang-orang kafir. Ya. Fala taqarru ainu, pasti matanya orang ini nggak akan bisa sejuk. Artinya apa? Pasti orang ini nggak akan bisa bahagia. Di zaman itu bagaimana ngelihat orang tuanya mati belum masuk Islam, ada misalnya saudarinya, saudaranya, orang-orang yang dia cintai ternyata tidak memeluk Islam. Sedangkan dia tahu ancaman orang yang kufur, maka pasti neraka dan kekal selama-lamanya. Ujian berat sekali. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Sedangkan dia sadar bahwasanya orang yang dia cintai berada di dalam neraka. Bayangkan jemaah sekalian, ini diuji baik kepada Nabi atau yang lain. Rasulullah misalnya melihat pamannya, siapa pamannya? Abu Thalib. Disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dia enggan mengucapkan itu. Sehingga apa? Rasulullah tahu Abu Thalib gak dapat hidayah sampai dia mati. Dan Rasulullah ceritakan, ya, dan tentunya setiap yang dikatakan oleh Rasulullah pasti adalah kebenaran, bahwasanya pamannya yang dia cintai itu dia berada di dalam neraka, dan dia tidak bisa keluar dengan itu, dalam kondisi mendapatkan siksa yang sangat ringan, ya. Tapi apa yang paling ringan? Kakinya dikasih trompa dari api dan kepalanya, otaknya mendidih, dan dia selama-lamanya kayak gitu. Ini Rasulullah, ya, pamannya. Kemudian anaknya Abu Thalib siapa? Anaknya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali pada saat itu menyaksikan kejadian itu, bahwasanya Abu Thalib tidak masuk Islam. Belum lagi dengar kabar dari Rasulullah, ayahnya ternyata dalam kondisi seperti itu. Ujian berat sekali. Bagaimana perasaan seorang anak ya, kalau seandainya ternyata orang tuanya dalam kondisi apa? Disiksa di neraka, dan yang mengabarkan itu adalah langsung Nabi SAW. Dan kemudian Rasulullah nyuruh Ali bin Abi Thalib agar supaya mengubur sendiri ayahnya itu. Ya. Jadi kata Rasulullah, fadhhab bihi fawari. Hai Ali, bawa ayahmu kemudian taburi tanah, maksudnya kubur. Ali yang bawa bapaknya, padahal bapaknya kafir, belum sempat masuk Islam. Itu gimana perasaannya jemaah sekalian? Berat, ya, berat sekali ujian para sahabat. Belum lagi ya, Nabi juga termasuk orang yang sangat cinta kepada Abu Thalib. Makanya sampai dikatakan oleh Allah ya dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat kau cintai, yaitu adalah Abu Thalib itu. Ujiannya sangat berat sekali. Kemudian wa annaha lillati qala Allahu azza wa jalla walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karenanya lah Allah azza wa jalla berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya, dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina,
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, agar menjadi pelipur lara. Ya, lanjutannya di situ adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan kami jadikanlah kami sebagai figur imam, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya jamaah sekalian, kalau kita lihat dari judul ini bahwasanya yang namanya anak itu memang apa? Qurratu al-uyun. Ya, jadi yang namanya mata itu anak itu adalah pelipur lara. Betapa berat orang tua itu kalau seandainya ngelihat anaknya berada di neraka, artinya tidak berada di atas kebenaran. Betapa berat ya. Semua orang tua pasti begitu. Semua orang tua itu pasti dia itu akan merasa berat ketika anaknya itu tidak mau nerima hidayah. Dia tidak jadi orang benar. Pasti berat itu orang tua itu. Ya. Makanya ya kita ya sebagai anak gitu ya dari orang tua kita, ya marilah kita semakin tingkatkan ibadah, ya, tingkatkan keimanan pada Allah, kokohkan akidah ya gitu. Ya, jangan sampai orang tua kita itu dihukum dua kali. Pertama dihukum dengan beratnya melahirkan dan mendidik kita, kemudian dihukum dengan kita jadi anak yang durhaka dan salah, kan gitu. Dan intinya jemaah sekalian juga dari hadis ini, kita tidak perlu untuk berangan-angan hidup di zaman Rasul SAW, karena kita belum tentu bisa mampu menerima ujian pada saat itu. Sudahlah, sekarang yang ada sekarang ini kita bisa kerjakan ibadah apa saja, kerjakan dah, syukuri yang ada. Ya, tidak perlu berangan-angan dengan sesuatu yang mustahil. Baik, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama yaitu adalah bayanu annal mu'mina idza ra'a ahlahu yusyarikunahu fi ta'atillah surra bidzalika qalbuhu wa qarrat bihi ainuhu lil musa'adati fid din wa litawaqqu'i luhuqihim bihi fil jannati bi fadli rabbil alamin. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya orang yang beriman apabila melihat keluarganya sama-sama di dalam ketaatan kepada Allah, surra bidzalika qalbuhu, maka hatinya pasti akan bahagia, wa qarrat bihi ainuhu, dan yang demikian itu akan menjadi pelipur lara bagi dia, lil musa'adati fiddin, karena akan membantu di dalam agama. Dan dikarenakan dan berharap ya kumpul di surga dengan karunia Rabbul Alamin, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian ya, yang namanya orang tua jamaah itu pasti sangat bahagia sekali kalau melihat anaknya itu taat kepada Allah. Di mana-mana kayak gitu. Hatta meskipun orang tuanya bukan orang yang alim lah, meskipun dia orang biasa, tapi kalau melihat anaknya itu taat sama Allah, sholat berjamaah di masjid, baca Al-Quran, ya, hafal Al-Quran apalagi, maka teramat bahagia orang tua itu. Di mana-mana kayak gitu. Bahkan penjahat pun senang kalau seandainya anaknya soleh, meskipun dirinya lah bukan orang baik, tapi dia sangat bahagia ketika melihat anaknya itu menjadi orang yang soleh, sampai seperti itu. Apalagi dia punya harapan nanti kumpul di surga, ya, apalagi nanti punya harapan ya kumpul di surga. Dan orang tua jemaah sekalian pasti dia akan bersedih sekali, akan terpukul hatinya ketika melihat anaknya termasuk orang-orang yang durhaka. Sangat terpukul sekali orang tua itu apabila melihat anaknya nggak benar.
Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita ya, agar supaya kita selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.